Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Angelina Sari Gajah. Saya dari kelas reguler 4D Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi UTS ID Kesehatan. Berikut ini subbab materi ID Kesehatan. Yang pertama, pengantar ID Kesehatan. Yang kedua, model Islami ilmu kesehatan. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Yang keempat, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Yang kelima, K3 perspektif Islam. Yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Yang kedelapan, kesehatan individu. Yang pertama, pengantar ID kesehatan, yaitu Islam menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia. Jadi, paradigma berpikirnya itu di Islam ilmu terdapat dua, yaitu al-bahsu al-muhaqqaq dan al-khobar as-shodiq. Yang pertama, al-bahsu al-muhaqqaq, yaitu ilmu itu kalau berdasarkan penelitian yang akurat atau empiris, hukum, sebab dan akibat, ini bisa dikategorikan sebagai ilmiah. Yang kedua, al-khobar as-shodiq, yaitu berdasarkan wahyu, supaya kita tidak terjebak, apalagi kalau hal yang berkaitan dengan masalah alam gaib, alam yang di luar jangkauan panca indera manusia, dan juga kita sebagai manusia tahu bahwa ada alam barzakh dan neraka itu dari Al-Quran atau hadis. Yang kedua, model islamisasi ilmu kesehatan, yaitu ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjukkan kepada kesehatan, yaitu terdapat dua. Yang pertama sihah, yang kedua afiyah. Sihah yaitu bersifat fisik biologis, artinya kesehatan secara jasmani. Yang kedua afiyah bersifat mental psikologis, artinya kesehatan secara mental. Jadi oleh karena itu, ciri mukmin yang kuat yaitu sehat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Dalam Islam, manusia sehat itu baik secara fisik maupun roh. Jiwa yang sehat ialah jiwa yang mengikuti syariat Islam. Salah satu penyebab hati manusia berpenyakit yaitu faktor dosa. Dosa itu segala sesuatu dikerjakan, maka terjadi kegelisahan dalam jiwa. Contohnya seperti mencuri. Pasti dia merasa gelisah sebab takut ketahuan orang. Ketika hati tidak diobati, maka hati tersebut akan keras dan mati. Selanjutnya, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, yaitu kesehatan itu bagian dari amanah, baik secara fisik, lahir, maupun secara terpadu, sehingga menjadi sosok manusia yang sehat dan kuat. Jadi, hakikat manusia tidak dapat dipisahkan dari fungsi jasad dan jiwanya, dan manusia juga terkadang mengalami beberapa gangguan secara psikologis. Selanjutnya, K3 perspektif Islam. Dalam Islam, seorang karyawan tidak hanya sekedar menuntut haknya, tapi dia juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi di dalam lingkungan kerjanya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang dari kalian ketika dia melakukan satu pekerjaan, maka pekerjaan itu dilakukan secara maksimal. Jadi, karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Ketika karyawan tersebut melakukan tugasnya secara tidak benar, lalu korupsi waktu dan korupsi penghasilan, ataupun yang dibuahkan dari tangan pekerjaannya, maka dia termasuk karyawan yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Dalil yang membicarakan tentang masalah preventif dalam perspektif Islam, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi SAW dan juga tidak melakukan perbuatan yang
membahayakan orang lain. Contohnya seperti merokok. Rokok itu merusak kesehatan diri sendiri dan juga orang lain apabila merokok di tempat umum. Asapnya itu sangat berbahaya sekali sebab bisa menyebabkan penyakit paru-paru, serangan jantung, kanker mulut, stroke, dan sebagainya. Selanjutnya, kesehatan nutrisi dalam Islam. Cara konsumsi gizi dengan baik yaitu ketika kita mengkonsumsi, perhatikan juga apakah gizi tersebut mengandung halalan thayyiban. Tetapi manusia juga terkadang merusak nutrisi dan dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. Padahal sebenarnya nutrisi itu secara alamiah dijadikan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Yang terakhir, kesehatan individu. Kesehatan individu di sini contohnya disiplin mandi dan kebersihan hidung. Dalam Islam, masalah mandi baik ketika ingin sholat Jumat, habis melakukan hubungan suami istri, dan ingin memasuki tanah suci, mandi merupakan bagian dari penjaga diri, kesehatan individu, dan tidak hanya sekedar bersih tapi ada efek pahala dari mandi tersebut. Selain itu, pentingnya juga menjaga kebersihan hidung, sebab hidung sebagai penangkal infeksi saluran pernapasan akut agar virus ataupun bakteri dari luar tidak bisa masuk. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.